Selamat pagi Mas Sofyan dan teman-teman. Hari ini kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari eh, apa yang sudah kami cari mengenai memilih strategi penelitian yaitu etnografi dan observasi partisipasi partisipatoris. Lalu ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Alia, Rachel, saya sendiri, lalu Hurin, lalu yang terakhir ada Zakia. Lalu yang pertama saya akan membahas mengenai review mengenai riset desain penelitian kualitatif pada materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, pada review kali ini kelompok 2 membahas mengenai jurnal yang berjudul Gambaran Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini saya membahas menjadi 3 bagian. Yang pertama itu metode penelitian, yang kedua itu ada kekuatan, sama satu lagi itu ada kelemahan. Nah, untuk yang metode penelitian, yang pertama itu ada pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan yaitu kualitatif. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman subjektif dari perempuan yang mengalami KDRT. Nah, pendekatan ini memberikan peneliti untuk memahami lebih kompleks lagi mengenai konteks sosial serta emosional yang dialami oleh responden. Lalu yang kedua itu adanya teknik wawancara dan observasi. Nah, teknik wawancara dan observasi itu masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam jurnal ini melalui wawancara yang mendalam dengan 4 korban perempuan yang direkomendasikan oleh lembaga bantuan hukum. Lalu adanya juga observasi yang dilakukan dalam jurnal ini dalam mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi serta interaksi pada responden. Lalu yang ketiga itu ada analisis data. Analisis data pada jurnal ini adalah analisis teoritis. Data yang dianalisis menggunakan data analisis tematik yang dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema utama terkait resiliensi yang muncul dari pengalaman responden. Lalu yang kedua itu ada kekuatan. Yang pertama ada kekuatan dalam mendalami serta kontekstual. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman pribadi serta konteks sosial perempuan yang mengalami KDRT. Nah, memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana mereka menghadapi situasi yang sulit tersebut. Lalu yang kedua itu ada fleksibel. Nah, fleksibel yang maksud adalah fleksibel dalam pengumpulan data. Metode wawancara memberikan ruang bagi responden untuk berbagi cerita secara bebas, sehingga peneliti dapat menangkap nuansa emosinya serta pengalaman agar kita mendapatkan hasil untuk survei kualitatif. Lalu yang ketiga itu ada dukungan teoritis. Dukungan teoritis ini penelitian didasarkan oleh teori yang sudah ada di awal, yaitu teori resiliensi yang memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis data serta memahami berbagai individu agar dapat bangkit dari pengalaman yang traumatis. Lalu selanjutnya itu ada kelemahan. Kelemahan itu yang pertama itu adanya ketergantungan eee akan dukungan sosial yang di mana, penelitian ini emang kita, memfokuskan untuk, pentingnya dukungan sosial, tetapi tidak mengeksplorasi secara mendalam agar tidak mendapat pengaruh resiliensi yang individu. Lalu yang kedua itu adalah, generalisasi terbatas. Dengan hanya melibatkan 4 responden, hasil dari penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi karena, populasinya itu, lebih sedikit daripada, eee, responden umumnya. Lalu yang ketiga itu ada subjektif. Karena penelitian ini bergantung pada wawancara pribadi, ada kemungkinan bias dari peneliti ataupun respondennya yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil. Sehingga dalam jurnal ini memberikan pemahaman yang signifikan akan resiliensi perempuan yang mengalami KDRT.
Sehingga penggunaan kualitatif ini berhasil terlihat, kompleksitas pengalaman individu serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertahan. Oke, terima kasih Rachel atas penjelasan di awalnya. Mungkin di sini saya, Alia, akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai apa itu etnografi dan apa pula yang dimaksud dengan field research. Oke, pertama mengenai etnografi. Jadi sebenarnya etnografi itu apa? Etnografi sendiri berasal dari bahasa Yunani atau ethnos yang berarti orang dan grape yang berarti menulis. Jadi etnografi ini merupakan metode penelitian kualitatif yang menitik beratkan pada kegiatan partisipasi dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian. Proses pengumpulan data sangat memerhatikan konteks sosial tertentu dan luaran dari etnografi biasanya berupa manuskrip yang menggambarkan kehidupan subjek penelitian secara rinci. Selain itu, metode yang dapat digunakan itu bisa berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan catatan lapangan. Peneliti dan subjek peneliti memiliki hubungan yang erat, namun tetap harus memerhatikan etika penelitian. Jadi, singkatnya, etnografi ini merupakan studi di mana penelitinya ini memiliki hubungan yang dekat dengan subjek yang diteliti. Kalau kita balik ke poin di mana tadi ada proses pengumpulan data sangat memerhatikan konteks sosial tertentu, itu di sini tuh memiliki makna kalau selama, proses etnografi itu dilakukan, proses pengumpulan datanya ini, si penelitinya ini sangat-sangat memerhatikan konteks sosial atau makna sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Jadi, etnografi ini sangat-sangat bergantung atau sangat-sangat penelitian yang benar-benar didasarkan pada konteks wilayah tertentu. Jadi makna di satu daerah lain itu tidak bisa disamakan dengan, makna di satu daerah tertentu itu tidak bisa disamakan dengan makna yang ada di daerah lain. Kemudian luaran dari etnografi biasanya berupa manuskrip yang menggambarkan kehidupan subjek penelitian secara rinci. Jadi maksudnya di sini adalah etnografi itu biasanya, memiliki hasil penelitian berupa bentuk-bentuk narasi, bentuk-bentuk naratif di mana di situ terdapat makna-makna, terus peristiwa atau mungkin, hal-hal yang memang terjadi di kehidupan sehari-hari pada subjek yang diteliti. Kemudian metode yang dapat digunakan itu tadi ada observasi partisipatif, di mana sang peneliti mengamati secara langsung tapi juga terlibat di dalam aktivitasnya. Wawancara mendalam itu sendiri bisa dilakukan, entah itu memang disusun untuk menjadi wawancara atau biasanya peneliti juga melakukan percakapan yang, sebenarnya diselingi pertanyaan-pertanyaan wawancara dan catatan lapangan. Catatan lapangan sendiri ini bisa, mencakup peristiwa-peristiwa yang memang penting atau sampai peristiwa-peristiwa yang hal-hal kecil aja ya, misalnya kayak, aktivitas di pagi hari atau misalnya ada kegiatan-kegiatan adat dan lain-lain. Intinya apa yang dirasakan oleh si peneliti, ada hal menarik, atau ada hal penting berkaitan dengan penelitian, maka itu bisa dimasukkan ke catatan lapangan. Kemudian peneliti dan subjek peneliti memiliki hubungan yang erat, namun tetap harus memperhatikan etika penelitian. Ini maksudnya apa? Jadi di dalam etnografi itu sendiri, memang sudah menjadi sebuah keharusan bahwa si peneliti ini harus dekat dengan subjek penelitian. Kenapa? Karena ketika melakukan etnografi tapi kita memiliki jarak dengan subjek yang diteliti, maka itu akan menjadi keterbatasan tersendiri, itu malah akan menjadi hambatan tersendiri. Karena yang kita inginkan dari etnografi adalah detail, yang ingin kita inginkan dari etnografi adalah makna-makna yang memang Eee, disampaikan secara langsung oleh orang-orang yang mengalaminya. Jadi, kita nggak bisa nih kalau misalnya mau melakukan etnografi, tapi nggak bisa deket dulu. Bahkan sebelum kita melakukan etnografi pun kita harus membangun yang namanya rapport, di mana itu emang, membangun hubungan kedekatan antara dengan subjek yang diteliti. Tapi meskipun si peneliti dan subjek yang diteliti itu memiliki kedekatan, tetap harus memperhatikan etika penelitian. Misalnya kita tetap harus memberitahukan ke mereka bahwa
tujuan kita adalah memang untuk meneliti dan ini memang merupakan sesuatu yang dikerjakan dan mungkin nantinya akan berkontribusi, kepada kelompok atau komunitas yang sedang kita teliti. Tapi tentunya terkait pemberitahuan ini berkaitan dengan keamanan dengan si peneliti gitu ya. Jadi mungkin terkait pemberitahuan ini atau misalnya konsen ini juga diperhatikan wilayahnya tuh apakah memang aman, dipertimbangkan dari segi keamanan, terhadap si penelitinya. Kemudian, eee, sama mengenai kalau, memperhatikan etika penelitian ini juga harus bagaimana si peneliti ini memasuki wilayah yang ingin ia teliti itu ketika dia mengumpulkan data dan dia mendapatkan jawaban-jawaban dari, subjek yang diteliti, peneliti juga harus bisa membatasi diri. Jadi peneliti tidak boleh mencampuri data yang didapatkan dengan nilai-nilai atau kepercayaan yang dia anut, tapi bisa jadi apa yang dia percayai itu tidak dipercayai oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi memang tetap ada batasan-batasan tertentu meskipun mereka memiliki kedekatan. Berikutnya ini dia, mengenai field research. Jadi sebenarnya apa field research? Field research sendiri ini memiliki arti penelitian lapangan, di mana peneliti terlibat langsung dengan lingkungan alami subjek penelitian dan melakukan pengamatan terhadap kehidupan subjek yang diteliti. Biasanya field research ini merupakan proses penelitian jangka panjang. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti mendapatkan banyak perspektif dari berbagai partisipan dari lingkungan yang diteliti. Kemudian penelitian dilakukan secara alami, tanpa manipulasi serta intervensi dan field research ini cenderung peneliti ini memiliki kedekatan, dengan subjek yang diteliti, namun tetap harus memerhatikan etika penelitian. Kalau diperhatikan sebenarnya penjelasan mengenai field research dan penjelasan mengenai etnografi itu memiliki kemiripan, bahkan sebenarnya ketika saya mempelajari pun saya merasa field research dan etnografi ini merupakan 2 hal yang sama gitu. Tapi sebenarnya, dari apa yang saya pahami, field research ini, eee merupakan konsep yang jauh lebih umum dibandingkan etnografi. Jadi, ketika etnografi itu berfokus pada topik-topik tertentu, khususnya budaya, maka field research ini justru lebih general. Jadi dia benar merupakan studi lapangan, bahkan field research pun dia tetap melakukan, observasi partisipatoris, terus wawancara mendalam, tapi field research juga bisa kadang-kadang disertai dengan atau misalnya dicampur dengan metode survei. Jadi topik-topik yang diangkat oleh field research ini cenderung jauh lebih general dibandingkan, etnografi yang memiliki topik jauh lebih spesifik, misalnya lebih condong ke budaya. Kemudian, mmm, yang membedakan antara, field research dan, etnografi ini adalah tadi dari segi metode pengumpulan data, itu field research itu jauh lebih fleksibel karena dia bisa mencakup observasi langsung, wawancara, catatan lapangan, tapi survei dan kombinasi, metode penelitian lainnya. Kemudian dari hasil penelitian ini biasanya kalau field research itu cenderung bersifat analisis, misalnya analisis perilaku, fenomena sosial, atau data kualitatif lainnya yang tergantung pada fokus penelitian. Tapi kalau etnografi, itu hasil penelitiannya cenderung lebih bersifat naratif seperti yang tadi sudah saya sempat, sebutkan sebelumnya. Terus kemudian kalau dari durasi dan keterlibatan field research ini bisa bervariasi, bisa pendek, bisa panjang, bisa sebentar, bisa lama. Tapi kalau etnografi itu dia cenderung jauh lebih lama, biasanya dia benar-benar intensif, misalnya bisa 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Intinya dari segi waktu etnografi itu sebenarnya jauh lebih lama. Kemudian kalau tujuan, biasanya field research itu cenderung, memiliki tujuan untuk memahami perilaku atau fenomena sosial. Tapi kalau etnografi, dia benar-benar ingin mendeskripsikan makna sebenarnya tuh apa sih dari apa yang dia teliti. Jadi mungkin perbedaannya adalah di situ, ketika field research jauh lebih umum, maka etnografi itu jauh lebih spesifik dan ingin benar-benar mendapatkan detail yang ingin kita mengerti dari masyarakat yang kita teliti. Oke, selanjutnya ini kita masuk hal apa yang perlu diperhatikan saat melakukan etnografi maupun field research yang ini tuh termasuk sebelum masuk ke lapangan dan pada saat di lapangan gitu. Boleh di next.
Nah, oke. Di sini tuh yang paling pertama dan utama itu tuh yaitu menyusun pertanyaan untuk penelitian. Walaupun em, pertanyaan dalam penelitian ini tuh tidak tidak sesignifikan itu untuk dijadikan konteks. Jadi pertanyaan ini tuh dibuat itu tuh oke, udah dibuat nih secara sempurna gitu. Sesuai konteks, sesuai apa yang tujuannya, kompleks gitu. Tapi pada saat turun lapangan, belum tentu nih apakah sang etnografer atau peneliti ini tuh akan menggunakan secara keseluruhan untuk digunakan kepada informan gitu. Nah, kenapa sih em, tetap di awal banget kayak menyusun pertanyaan ini tuh kayak sesuatu hal yang penting karena memang ini tuh menjadi patokan sebuah etnografer sebagai pegangan gitu biar tujuan ini jelas gitu. Oh, jadinya tuh kompleks gitu. Kemudian yang kedua itu menentukan lokasi penelitian. Nah, memang ini tuh nggak mudah dalam suatu melakukan etnografi gitu. Nah, yang pentingnya itu etnografer itu tuh harus mengetahui struktur geografisnya, terus kayak lokasinya seperti apa, terus mempertimbangkan juga dari segi pragmatisnya itu seperti waktu dan uang kayak mungkin udah dijelaskan sebelumnya kalau waktu itu bisa sampai setahun 2 tahun bahkan bertahun-tahun lamanya karena memang ini tuh bener-bener makan waktu banget gitu mungkin bisa di next. Oke. Yang ketiga itu menentukan informan. Nah, ini tuh nggak kalah penting juga, karena em, ini tuh termasuk dalam subjek untuk penelitiannya gitu, dalam etnografinya gitu. Nah, ini tuh sang etnografer itu tuh harus menentukan waktu, tempat, terus lokasi untuk proses wawancara kepada informan, terus juga em, menanyakan sesuatu hal yang mungkin itu menjadi spesifik dalam hal etnografinya gitu. Nah, di dalam bukunya Briman itu bahwa Briman itu menyatakan em, waktu penelitian itu tuh dapat menentukan hasil dalam penelitian dengan konteks sosial budaya yang berbeda. Jadi ini misalnya tuh contoh em, meneliti orang-orang yang bermigrasi gitu. Nah, bermigrasi ini tuh bisa jadi kayak seperti pulang kampung atau apa gitu. Misal sang peneliti, sang etnografer itu tuh ingin meneliti di sebuah kota X gitu. Nah, kota X ini tuh em, secara nggak langsung itu tuh menjadi tempat orang-orang untuk bermigrasi yang dimana tuh musiman gitu. Nah, kalau semisal etnografer ini tuh tidak tepat waktunya untuk dalam penelitian, ya hasil penelitian pun juga beda gitu. Kemudian tuh yang keempat mendapatkan akses ke lokasi. Akses ke lokasi ini tuh peneliti atau etnografer ini tuh pastinya harus punya relasi gitu, kayak bisa em, berkomunikasi kepada orang-orang yang akan diteliti atau orang-orang yang ada di lokal di sana gitu agar tidak menimbulkan kecurigaan yang dimana tuh bisa secara pribadi ataupun umum. Jadi kalau misalnya pribadi itu kayak misalnya tuh berupa teman-teman kayak peer group gitu atau sponsor kayak bisa juga kayak dari lembaga mana gitu-gitu. Kalau secara umum itu bisa menggunakan em, tempat yang akan ditujunya gitu. Jadi mempermudah jalan etnografinya untuk aksesnya gitu. Nah, untuk secara umum ini tuh
ya pastinya dalam suatu tempat itu tuh ada penjaganya gitu. Nah, disarankan dan diharuskan itu tuh etnografer ini tuh apa, bisa, membuat, eee, penjaga gerbang dalam artian penjaga gerbangnya itu tuh untuk bisa membukakan pintunya, untuk bisa etnografer ini tuh masuk ke dalam, eee, tempat untuk diteliti gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya ini membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik ini tuh, mmm, dengan cara kayak membangun rasa hormat, membangun rasa kepercayaan, terus, pastinya tuh kejujuran, terus, mmm, memungkinkan kayak ada sesuatu hal yang, menjadi kewajiban sang etnografer ini tuh untuk melakukan sesuatu hal, kayak mungkin, sosialisasi atau mungkin kerja bakti atau mungkin kayak, mmm, ada acara-acara tertentu yang itu tuh, mmm, budaya mereka gitu. Nah, etnografer ini tuh secara nggak langsung harus mau nggak mau ya, ikut berpartisipasi gitu untuk, menjadikan sang etnografer ini tuh, mmm, menjadi lebih bonding gitu, lebih akrab gitu dengan orang-orang lokal di sana gitu. Karena, itu tuh mempengaruhi, orang-orang di sana tuh berpartisipasi dengan jujur gitu. Jadi kayak bisa menciptakan rasa kepercayaan gitu, jadi merasa nyaman gitu-gitu. Ya, selanjutnya, etnografer memilih peran. Nah, di sini tuh kenapa memilih peran? Jadi, peran ini tuh bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai konteksnya gitu. Jadi misalnya tuh etnografernya ini tuh, melakukan penelitian di pasar gitu. Nah, etnografer ini tuh pasti, harus memilih, perannya, misal jadi penjual atau pembeli. Nah, kalau semisal etnografer ini tuh menjadi pembeli, jadi konteksnya etnografer ini tuh akan, eee memiliki sudut pandang dari jadi pembelinya ini. Jadi kalau misalnya dia jadi penjual, itu tuh akan berbeda lagi gitu. Nah, di dalam bukunya itu, Marvasti itu juga mengemukakan bahwa ada 3 jenis peran, yaitu, keanggotaan periferal atau keanggotaan yang, kurang aktif gitu, kayak pinggiran gitu. Nah, terus keanggotaan yang aktif dan keanggotaan yang penuh gitu. Jadi kayak perannya ini tuh, sebagai peran yang sangat aktif atau kayak penuh sekali dalam suatu etnografi atau, mungkin kayak, ya udah kayak putus-putus kayak, sekedar tahu gitu-gitu, gitu. Oke. Oke, selanjutnya ini, merekam etnografi. Peneliti atau etnografer itu tuh bisa melakukan etnografinya itu dengan cara merekam, mencatat, atau field research itu dan, hasil penelitiannya tuh yang lebih kompleks. Nah, ini tuh dapat, dengan cara merekam berupa video ataupun suara, akan tetapi hal tersebut memungkinkan besar dapat membuat informan menjadi sadar akan mungkin kayak kamera atau suara atau rekaman tersebut. Nah, itu tuh menjadikan informan itu tuh kurang jujur gitu. Nah, mmm, lebih baik, melakukan etnografinya itu secara diri gitu, kayak melihat sesuatu, mendengar atau apa gitu. Dan bisa, sesegera mungkin etnografernya itu tuh mencatat, atau membuat catatan lapangan itu tuh sesegera mungkin agar, tidak lupa, agar, sensasinya tuh masih terasa gitu. Selanjutnya wawancara etnografi.
Hal ini tuh dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman yang baik, seperti menghormati dan mendengarkan informan dengan baik, menyadari hubungan dan konteks sosial selama wawancara berlangsung untuk menentukan hasil penelitian, menyadari percakapan atau dialog yang dimana hal ini hanyalah pengetahuan parsial yang bisa dipahami, dan menyadari peran peneliti dalam konstruksi sosial selama wawancara berlangsung. Oke, next. Oke, eh, selanjutnya apa keterkaitan partisipan observation dengan penelitian etnografi maupun field research? Next. Nah, sebelum itu kita harus tahu partisipan observation itu adalah metode riset dalam pengumpulan data, dan metode ini melakukan pendekatan dengan cara wawancara yang khusus dilakukan oleh peneliti kualitatif. Nah, keterkaitannya yaitu participan observation adalah jantung dari penelitian etnografi dan field research yang memungkinkan peneliti untuk secara langsung terlibat dan memahami kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada apa saja teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan dan apa saja sumber datanya. Next. Nah, teknik atau metode yang digunakan ini ada 4, yaitu observasi, wawancara, analisis dokumen, pencatatan lapangan. Nah, observasi itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu terstruktur, tidak terstruktur, dan partisipatif. Observasi terstruktur adalah peneliti mengamati perilaku tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang tidak terstruktur adalah peneliti mengamati segala sesuatu yang terjadi di lingkungan penelitian tanpa batasan. Nah, sedangkan observasi partisipatif adalah peneliti terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari kelompok yang diteliti. Lalu metode yang kedua ada wawancara, yaitu dibagi menjadi 2, ada wawancara mendalam dan wawancara informal. Wawancara mendalam yaitu wawancara yang terbuka dengan informan, kunci untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Lalu wawancara yang informal yaitu percakapan sehari-hari dengan anggota kelompok untuk mendapatkan informasi tambahan. Metode yang ketiga ada analisis dokumen, yaitu dokumen pribadi, contohnya ada surat, diary, foto, dan lain-lain. Dan kedua ada dokumen publik, yaitu laporan pemerintah, artikel berita yang sifatnya lebih formal. Lalu ada metode terakhir yaitu pencatatan lapangan, ada field notes dan juga jurnal penelitian. Field notes itu yaitu catatan detail tentang pengamatan wawancara, dan peristiwa penting. Sedangkan jurnal penelitian yaitu catatan refleksi peneliti tentang pengalaman dan pemahamannya. Nah, lalu sumber data yang digunakan ada 4 juga, yaitu manusia, lingkungan fisik, artefak, dan peristiwa. Nah, manusia ini dikategorikan atau disebut sebagai anggota kelompok yang akan diteliti, yaitu sebagai sumber data yang utama yang diperlukan oleh peneliti. Lalu ada lingkungan fisik, yaitu seperti tempat tinggal, tempat kerja, tempat berkumpul, dan lain. Lalu sumber data yang ketiga ada artefak, yaitu benda-benda yang digunakan oleh anggota kelompok atau si peneliti tersebut. Dan terakhir ada peristiwa, yaitu aktivitas sehari-hari, ritual, perayaan, dan hari-hari besar lainnya. Oke, berikutnya ada pembahasan mengenai sebenarnya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat melakukan pengamatan dan atau wawancara. Mungkin yang pertama adalah pengamatan memilih lokasi yang relevan. Jadi, ketika peneliti ingin melakukan pengamatan itu sangat penting untuk memilih lokasi yang relevan dalam melakukan suatu pengamatan. Karena balik lagi, lokasi yang dipilih untuk pengamatan itu seharusnya memang memenuhi kebutuhan atau tujuan utama dari penelitian tersebut. Kayak misalnya kalau kita udah, melakukan penelitian mengenai perilaku konsumen di desa X, maka
lokasi yang tepat untuk dilakukan pengamatan adalah di desa X itu sendiri. Karena tadi balik lagi setiap lokasi itu memiliki karakteristik tertentu gitu ya. Jadi ketika kita merasa sudah, menemukan lokasi yang pas untuk dan sejalan dengan tujuan penelitian kita, maka memang ya wilayah tersebut atau lokasi tersebut yang memang harus, kita amati. Yang kedua, memperhatikan teknik pengamatan. Balik lagi, maaf, sebenarnya, mmm, teknik pengamatan ini sangat-sangat, penting gitu untuk diperhatikan. Teknik pengamatan apa yang ingin kita gunakan itu seharusnya bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan utama dari penelitian. Jadi kalau dari pembahasan kita hari ini, terdapat 2 teknik pengamatan utama, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Nah, dalam observasi partisipan ini, melibatkan peneliti yang aktif dalam partisipasi kegiatan yang sedang diamati, sedangkan observasi non-partisipan itu biasanya, melibatkan peneliti dengan mengamati, saja tanpa adanya partisipasi. Jadi melalui adanya teknik ini, teknik itu tuh sebagai bentuk yang harus diperhatikan supaya pengamatannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi balik lagi, ketika kita ingin menentukan teknik pengamatan apa yang ingin kita pakai, itu kita harus kembali mengingat sebenarnya tujuan atau apa sih yang kita cari dari penelitian ini. Kemudian, eee, yang ketiga adalah hasil dari pengamatan. Pentingnya hasil dari penelitian dalam melakukan pengamatan, misalnya seperti catatan yang detail, lalu adanya penggunaan alat bantu seperti kamera atau recorder rekaman suara. Serta, peneliti ini harus memastikan tidak mempengaruhi hasil observasi supaya data yang dikumpulkan tidak mengarah ke satu pihak, melainkan memberikan informasi yang akurat akan topik dari penelitian tersebut. Jadi ya, itu tadi sebenarnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengamatan itu harus bisa memenuhi atau mencapai tujuan besar dari penelitian kita. Pun misalnya tadi ketika kita mengumpulkan data gitu ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, peneliti harus memastikan bahwa tidak ada nilai-nilai pribadi yang dilibatkan dalam proses pengumpulan data tersebut. Jadi sifat data itu harus, original berdasarkan apa yang didapatkan dari subjek yang diteliti. Selanjutnya saya akan bahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Nah, di sini tuh ada 3, yaitu pertama memilih responden, yang kedua itu memiliki teknik wawancara, sama yang satu lagi hasil dari wawancara itu sendiri. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang pemilihan responden. Nah, pentingnya melakukan pemilihan responden. Purposive sampling, itu sebagai salah satu bentuk dari pemilihan responden supaya responden yang kita pilih itu dapat relevan dengan topik yang sedang kita teliti. Nah, seperti kita melakukan wawancara di wisata hiburan di Bali misalnya, maka kita memerlukan responden yang tepat seperti, responden yang pernah ke Bali dan pernah, melakukan wisata hiburan di sana, serta, eee Hal-hal yang, eee, be hal-hal yang penting untuk kita, lakukan untuk mendukung, dalam melakukan suatu penelitian. Lalu yang selanjutnya itu, pentingnya memiliki teknik wawancara. Nah, terdapat 2 teknik wawancara seperti yang Zakia tadi sudah bilang, yaitu, terdapat wawancara terstruktur sama wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, terdapat pertanyaan yang sudah ditentukan dari sebelum wawancara. Nah, sedangkan wawancara tidak terstruktur itu lebih membebaskan pembicaranya terhadap responden, sehingga adanya teknik wawancara ini agar membentuk tujuan penelitian yang tercapai dan sesuai dengan harapan dari penelitian tersebut. Lalu yang terakhir itu sama seperti pengamatan, adanya, hasil wawancara, menjadi suatu hal yang penting juga gitu loh. Seperti adanya catatan wawancara yang lengkap, sama hasil dari wawancara tersebut nggak ada pengaruh sama sekali dari peneliti. Serta memastikan wawancara itu, dilakukan dengan baik seperti, penerapan etika yang baik ketika melakukan wawancara, sehingga data yang dikumpulkan itu dapat memberikan informasi yang akurat, akan topik yang sedang kita teliti. Dengan demikian, eee
Dengan demikian, pengamatan atau wawancara memerlukan perhatian lebih cermat lagi akan melakukan suatu penelitian ataupun wawancara, agar hasilnya bisa dipercaya oleh orang lain, serta memberikan informasi yang sesuai dengan topik yang dibawakan dalam penelitian. Oke, selanjutnya ada peran peneliti dan relasi peneliti dengan yang diteliti. Next. Nah, di sini peran peneliti dibagi jadi dua. Yang pertama yaitu sebagai perencana, analisis, menafsirkan data, serta menyimpulkan data. Nah, melalui hal ini, peran peneliti menunjukkan peneliti harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan fokus penelitian sembari mengumpulkan data, serta melakukan observasi partisipatif, sehingga mendapatkan gambaran lengkap mengenai fenomena yang diteliti. Lalu, yang kedua, kehadiran peneliti di lapangan. Nah, eh, peran peneliti ini penting untuk ada di lapangan secara langsung, karena peneliti harus menjadi partisipan sehingga rasakan apa yang dirasakan oleh partisipan lainnya. Nah, sebagai partisipan dan pengamat, partisipan untuk bisa memahami fenomena secara mendalam. Oke, berikutnya ada relasi peneliti. Yang pertama itu peneliti pastinya memahami akan fenomena yang diteliti. Nah, penelitian jenis kualitatif itu bertujuan dalam memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah serta mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Kemudian yang kedua itu harus memiliki wawasan yang luas mengenai teori ataupun fenomena yang sedang diteliti. Nah, itu tuh demikian tuh peran peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah kompleks karena harus melibatkan berbagai peran seperti perencanaan hingga menyimpulkan data, serta pentingnya kehadiran peneliti di lapangan sebagai partisipan dan pengamat dalam memahami fenomena yang mendalam. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Ada 2 buku, yaitu bukunya Bremen dan bukunya Marvasti. Ya, sekian, presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih.